Tim hukum paslon Capres-Cawapres Ganjar Mahfud Anies Muhaimin resmi menyerahkan dokumen kesimpulan terkait sidang sengketa pemilihan presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama dengan saya Reinhard Sirait. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami ada informasi isak tangis warnai kedatangan jenazah korban kecelakaan tol kilometer 58 Cikampek di Ciamis, Jawa Barat. 9 dari 12 jenazah yang dibawa dari Rumah Sakit Santika Asih Polri diterima pihak keluarga dan langsung dimakamkan. Oke, ya pemirsa, ribuan kendaraan mengular. Acara ini dipersembahkan oleh Lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Sementara di gerbang tol Kali Kangkung sistem one way atau satu arah juga sudah dihentikan karena puncak arus balik sudah selesai. Sistem satu arah telah diberhentikan sejak pukul 8 pagi tadi. Kini lalu lintas di sekitar gerbang tol Cikampek Utama ramai lancar di kedua arah, baik arah menuju ke Jakarta maupun sebaliknya. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemudik sudah kembali ke Jakarta dan sekitarnya. Lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung Semarang, Jawa Tengah terpantau ramai lancar. Sistem one way atau satu arah juga sudah dihentikan karena puncak arus balik sudah selesai. Gerbang tol Kali Kangkung Semarang, Jawa Tengah terpantau normal, tidak ada lagi kepadatan atau penumpukan kendaraan yang terjadi. Hal ini karena puncak arus balik sudah terjadi pada Minggu dan Senin kemarin. Gardu tol yang juga sudah dibuka juga sudah berkurang, kini hanya ada 6 gardu tol saja yang beroperasi. Selain itu, sistem one way atau satu arah juga sudah tidak diberlakukan. Kemudian masih ada tersisa yang belum kembali ke Jakarta sekitar 30% lebih. Baik itu di 4 gardu maupun di kilometer 66 yang menjadi titik krusial. Artinya angka tersebut kalau kita bagi dua, pelaksanaan WFH hari ini dan besok berarti masing-masing tinggal tersisa 15%. Ini mudah-mudahan dengan angka yang kecil tersebut ini kita masih bisa melayani para pemudik yang akan balik dengan tidak melakukan rekayasa lalu lintas. Artinya dengan CB-CB yang reguler. Ya. Tapi kalau ada peningkatan arus ya dari timur maupun dari selatan, kita sudah siapkan beberapa rekayasa lalu lintas yang akan kita laksanakan. Ya, terutama di Jakarta Cikampek di titik krusial 66. Kita akan melaksanakan kontraflow ya, 2 lajur maupun sampai ke 3 lajur, tergantung situasi arus lalu lintas. Ya, polisi menghentikan rekayasa lalu lintas sistem satu arah atau one way mulai dari kilometer 414 Kali Kangkung hingga kilometer 72 Tol Cipali pada Selasa pagi. Sementara itu menurut Kakor Lantas Polri, puncak arus mudik terjadi pada Senin malam hingga Selasa pagi pukul 06.00.
Ya, dan kita akan terus memantau bagaimana situasi di sejumlah titik arus balik Lebaran, di antaranya di gerbang tol Kali Kangkung, ada rekan Giselia Nurrahma, dan di gerbang tol Cikampek Utama bersama dengan Indra Setia. Kita akan ke gerbang tol Kali Kangkung terlebih dahulu, Gisel. Arus balik diprediksi sudah selesai, seperti apa kemudian kondisinya di gerbang tol Kali Kangkung sampai dengan malam hari ini? Baik, selamat malam Reinhard dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa situasi terkini di kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung terpantau ramai lancar dan kembali normal seiring dengan diberhentikannya sistem one way atau sistem satu arah dari kilometer 414 Kali Kangkung hingga kilometer 72 Cikampek. Sistem one way ini telah diberhentikan oleh kepolisian sejak hari ini pukul 8 pagi tadi. Dan berdasarkan data dari pihak kepolisian, adapun pada hari ini sudah ada lebih dari 30.000 kendaraan yang melintas dari arah Jawa menuju Jakarta. Sementara dari arah Jakarta menuju ke Jawa ada sekitar 8.000 kendaraan yang melintas. Angka arus balik ini dinilai sudah menurun sejak hari Senin malam dengan kendaraan yang melintas yakni rata-rata di bawah 2.000 kendaraan per jamnya. Saat ini pemirsa lalu lintas sudah kembali normal baik lajur A maupun lajur B, baik dari arah Jawa menuju ke Jakarta maupun dari arah Jakarta menuju ke Jawa. Dan pemirsa, terlihat di belakang saya ini kami memantau sudah ada 8 gardu tol utama yang dibuka dari arah Jawa menuju Jakarta. Sementara dari arah Jakarta menuju ke Jawa ada 2 gardu tol utama yang dibuka. Pemirsa, jika kami melihat kendaraan yang melintas dari siang hingga malam hari ini, mayoritas kendaraan yang melintas ini merupakan kendaraan pribadi, kemudian ada juga sejumlah bus penumpang dan truk yang bermuatan BBM atau logistik. Dan pemirsa bisa dilihat di layar kaca Anda bahwa terdapat sejumlah kendaraan pribadi dan juga bis penumpang maupun truk yang sedang mengantri di gerbang tol Kali Kangkung ini dan tidak ada kepadatan lalu lintas seperti hari-hari sebelumnya. Dan pemirsa, meskipun puncak arus balik di tol Kali Kangkung ini sudah terjadi pada Minggu malam kemarin dengan lebih dari 78.000 kendaraan yang melintas, ini pemerintah tetap melakukan sejumlah antisipasi untuk memecah arus balik kendaraan, yakni dengan memberlakukan WFH atau work from home selama 2 hari, tepatnya pada hari ini 16 April dan besok 17 April 2024 untuk para ASN. Selain itu ada juga potongan tarif tol sebesar 20% yang akan diterapkan pada besok 17 hingga 19 April 2024. Dan pemirsa, kami selalu mengingatkan kembali pada Anda bagi masyarakat yang masih akan melakukan perjalanan arus balik, ini dihimbau untuk tetap selalu jaga kesehatan, kemudian jangan berhenti di bahu jalan dan tetap patuhi aturan lalu lintas. Dan apabila Anda mengalami kelelahan selama berkendara, dihimbau untuk mencari rest area terdekat untuk beristirahat sejenak. Demikian, kembali ke Anda, Reinhard. Terima kasih Gisel. Kita bergeser ke Indra Setia di gerbang tol Cikampek Utama. Seperti apa pantauan yang Anda lihat di arus balik Lebaran sampai dengan malam hari ini di sana? Ya, selamat malam Reinhard dan juga pemirsa, dapat kami kabarkan secara langsung di gerbang tol Cikampek Utama. Saat ini terpantau sangat ramai lancar, yang mana tidak terlihat kepadatan maupun kemacetan yang terjadi di area gerbang tol Cikampek Utama ini. Namun dapat kita informasikan juga bahwasannya tepat pada pukul 4 sore tadi hingga pukul menjelang maghrib 6 waktu Indonesia Barat tadi, terjadi penumpukan yang cukup signifikan, yang mana jumlah pemudik yang melakukan kegiatan arus balik 2024 ini memadati pintu gerbang tol Cikampek Utama ini yang mengular hingga 2 km Reinhard. Namun sifatnya hanya sementara, karena memang mereka hanya mengantri untuk proses pembayaran tol saja, yang mana di area gerbang tol Cikampek Utama ini langsung kembali normal seperti sedia kala. Dan yang perlu kami sampaikan juga Reinhard dan juga pemirsa, bahwasannya sistem one way dari gerbang tol Kali Kangkung hingga tol Cipali saat ini sudah dihapuskan tepat pada pukul 8 pagi hari ini.
dan disusul oleh dihapuskannya atau dinonaktifkannya sistem kontraflow dari kilometer 70 hingga kilometer 47. Yang mana nih upaya ini dilakukan karena situasi terkini sangatlah sudah kembali normal begitu, yang mana masyarakat dapat melajukan kendaraannya hingga 60 km per jamnya sampai 80 km per jam, Reinhardt. Selain itu juga dapat kita informasikan juga bahwa kondisi terkini saat ini di dua lajur maupun arah ke Jakarta maupun arah sebaliknya saat ini sudah kembali kepada sedia kala, yang mana dapat beroperasi secara bersamaan dan sangat lancar. Yang kami menghimbau bagi masyarakat untuk bagi Anda yang akan melakukan kegiatan arus balik 2024 tepat pada hari esok hari, tepat pada tanggal 17 April 2024 hingga 19 April 2024, yang mana pihak Jasa Marga ini memberikan diskon tarif tol sebesar 20% bagi pemudik yang akan melakukan kegiatan arus balik pada periode tersebut. Dan kami menghimbau bagi Anda pemirsa yang akan masih melakukan kegiatan arus balik 2024 ini, pastikan kondisi Anda dalam kesehatan dan Anda juga dipastikan keterisian BBM maupun juga e-tol Anda tercukupi demi kelancaran selama proses berjalan berlangsung. Reinhardt. Baik, terima kasih Indra, dan sebelumnya ada Giselia Nurrahma melaporkan dari gerbang tol Cikampek Utama. Terima kasih rekan-rekan, selamat malam. Oke, ya pemirsa, ribuan kendaraan mengular Acara ini dipersembahkan oleh kendaraan yang mengantre sebelum memasuki dermaga di Pelabuhan Bakauheni, Lampung masih ramai. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut. Oke, ya pemirsa, ribuan kendaraan mengular Acara ini dipersembahkan oleh Meski puncak arus balik telah selesai, kendaraan yang mengantre sebelum memasuki dermaga di Pelabuhan Bakauheni, Lampung masih ramai. Kendaraan roda 4, roda 2, dan bus pengangkut penumpang ini hendak menyeberang menuju Pulau Jawa. Untuk mengurai kemacetan dan mengantisipasi penumpukan kendaraan, PT ASDP menyediakan kantong parkir di sepanjang area pelabuhan. PT ASDP Bakauheni juga menyediakan 2 pelabuhan tambahan, yaitu Pelabuhan Panjang untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 tujuan Ciwandan, Cilegon, dan juga Banten. Lalu Pelabuhan Bandar Bakau Jaya untuk truk besar pengangkut logistik dan sembako tujuan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sementara di Stasiun Pasar Senen, Jakarta masih diramaikan oleh para pemudik yang baru kembali dari kampung halaman. Per hari ini ada lebih dari 47.000 penumpang yang tiba di Stasiun Daop 1 dengan 18.500 penumpang yang turun di Stasiun Pasar Senen. Adapun kedatangan penumpang didominasi pemudik dari kota Yogyakarta, Surabaya, dan juga Solo. Meski telah melewati puncak arus balik, namun masih ada warga yang baru akan berangkat mudik. Per hari ini pemudik yang akan berangkat dari Stasiun Pasar Senen menuju Pulau Jawa sebanyak 18.000 penumpang.
Dan kami akan memantau bagaimana situasi terkini di sejumlah titik arus balik Lebaran, di antaranya di Stasiun Pasar Senen bersama dengan Wenda Nura dan juga di Pelabuhan Bakauheni bersama dengan Ahmad Muharlin. Kita akan ke Stasiun Pasar Senen terlebih dahulu. Wenda, bagaimana kondisi terbaru dari Stasiun Pasar Senen? Apakah masih ada gelombang arus balik pemudik di sana? Ya, selamat malam. Situasi terkini di Stasiun Pasar Senen ini memang masih diramaikan oleh sejumlah pemudik yang baru saja tiba di daerah operasi 1 KAI. Dan walaupun sudah melewati puncak arus balik Lebaran 2024 yang mana sudah terjadi di tanggal 14 dan juga 15 April kemarin, namun per hari ini akan ada lebih dari 47.000 penumpang yang akan tiba di daerah operasi 1 dan ada lebih dari 18.000 penumpang yang akan tiba di Stasiun Pasar Senen. Dan meski telah melewati puncak arus balik, namun memang masih banyak penumpang dan cenderung sama jika dibandingkan dengan pada saat puncak arus balik kemarin. Dalam artian tidak ada penurunan ataupun peningkatan jumlah penumpang yang akan tiba. Dan berbeda dengan puncak arus balik, untuk penumpang yang akan melakukan perjalanan di daerah operasi 1 juga masih terhitung tinggi. Berdasarkan informasi yang kami terima, pada hari ini akan ada lebih dari 26.000 calon penumpang yang akan berangkat dari dari daerah operasi 1 dan lebih dari 18.000 penumpang yang akan berangkat dari Stasiun Pasar Senen. Dan meski masih terhitung tinggi, namun angka ini sudah mulai menurun jika dibandingkan dengan hari kemarin, yang mana hari kemarin itu ada lebih dari 36.000 calon penumpang yang berangkat dari daerah operasi 1 dan sisanya ini berangkat dari Stasiun Gambir. Dan dari PT KAI khususnya di daerah operasi 1 ini tidak hanya meningkatkan dari persiapan dari peningkatan jumlah perjalanan saja, namun sejumlah prasarana juga ini telah disiapkan, seperti misalnya menambah kursi duduk di daerah ruang tunggu, agar penumpang yang baru saja tiba dari perjalanan mudiknya ini bisa menunggu jemputan dengan nyaman tanpa menghalangi lalu lalang penumpang yang lainnya. Dan dari PT KAI sendiri ini terus menghimbau untuk para penumpang agar senantiasa terus berhati-hati terhadap barang bawaannya, agar tidak ada barang yang tertinggal baik dalam rangkaian kereta ataupun di sekitar ruang tunggu. Dan selama angkutan Lebaran ini, untuk mengantisipasi keramaian, dari PT KAI ini masih menyiapkan sejumlah posko keamanan dan juga posko kesehatan guna untuk memperlancar selama masa angkutan Lebaran. Sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan, Renhard. Baik, kita bergeser ke Ahmad Muharlin di Pelabuhan Bakauheni. Seperti apa pergerakan arus balik di sana? Apakah masih banyak kendaraan yang mengantri untuk menyeberang? Iya, terima kasih Renhard. Meskipun puncak arus mudik telah selesai, ini kondisi di Pelabuhan Bakauheni Lampung masih terlihat kepadatan dan juga antrian dari kendaraan yang akan menyeberang, begitu dari Pulau Sumatera yang akan menuju ke Pulau Jawa. Kendaraan masih didominasi oleh kendaraan berjenis roda 4, roda 2 dan juga bus-bus pengangkut penumpang. Namun Renhard, kondisi ini masih bersifat situasional, begitu berdasarkan pantauan kami sejak pagi tadi, yang mana pada pagi tadi sempat lengang begitu kondisi di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Namun untuk malam ini kondisinya mulai sedikit memadat oleh antrian kendaraan yang mengantri untuk masuk ke kapal mereka masing-masing. Hal ini dikarenakan sejumlah pemudik memilih untuk melakukan penyeberangan pada malam hari, dikarenakan mereka menghindari kemacetan di siang hari, terutama menghindari antrian kendaraan di bawah terik panas siang hari begitu. Sampai dengan hari ini sebanyak 50% kendaraan roda 4 dan roda 2 yang masuk melalui Pelabuhan Bakauheni Lampung pada sejak masa arus mudik kemarin sudah meninggalkan wilayah Pulau Sumatera untuk kembali menuju ke Pulau Jawa. Kemudian selain melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas, ini yang dibuat untuk mengurai kemacetan dan mengantisipasi menumpuknya kendaraan di Pelabuhan Utama Bakauheni Lampung, seperti menyediakan sejumlah kantong-kantong parkir yang telah disebar di beberapa area dermaga eksekutif maupun di dermaga reguler, kemudian memberlakukan sistem penundaan perjalanan atau delaying system di sepanjang jalur arteri yang akan masuk menuju ke pelabuhan. PT ASDP Bakauheni juga menyediakan 2 pelabuhan tambahan, yaitu Pelabuhan Panjang yang dikhususkan untuk pemudik yang menggunakan
sepeda motor dan roda 4 yang dengan tujuan Pelabuhan Ciwandan, kemudian Pelabuhan Bandar Bakau Jaya yang dikhususkan untuk truk-truk pengangkut barang-barang logistik dan sembako dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Priuk. Selama periode arus balik pada tahun 2024 ini, PT SDP Ferry Indonesia memberikan kebijakan khusus bagi para pengguna yang telah memiliki tiket sejak jauh-jauh hari untuk jalur penyeberangan Merak Bakauheni dan Pelabuhan Ketapang Gilimanuk, yakni menghapuskan sistem tiket kadaluarsa yang berlaku 24 jam sejak pemudik ini melakukan check-in di Bakauheni Lampung. Jadi untuk para pemudik Anda tidak perlu khawatir jika nantinya Anda terjebak antrian kemacetan, namun tidak perlu khawatir tiket akan hangus begitu. Hal ini sebagai langkah untuk mengantisipasi ketidaknyamanan dari para pemudik yang sempat terjadi pada masa arus mudik kemarin. Maka dari itu kami terus menghimbau bagi masyarakat ini untuk memesan tiket jauh-jauh hari untuk menghindari kehabisan tiket dan juga untuk menghindari antrian kepadatan dikarenakan banyaknya pemudik yang ingin melakukan penyeberangan namun belum memiliki tiket, di mana tiket bisa Anda pesan maksimal 1 hari sebelum keberangkatan, yang mana tiket bisa dipesan melalui aplikasi Verizi. Reinhard. Baik, terima kasih Ahmad Muharlin, dan sebelumnya ada Wenda melaporkan dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Oke, ya pemirsa, ribuan kendaraan mengular Acara ini dipersembahkan oleh Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Tim hukum paslon Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi menyerahkan dokumen kesimpulan terkait sidang sengketa pemilihan Presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Tim hukum Ganjar Mahfud menerangkan 5 kategori pelanggaran Pilpres 2024 memuat pelanggaran etika yang terjadi kasat mata. Tim hukum paslon Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi menyerahkan dokumen kesimpulan terkait sidang sengketa pemilihan Presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Dalam dokumen kesimpulan tersebut tercantum 5 kategori pelanggaran pemilu yang dinilai prinsipil untuk dikaji oleh Majelis Hakim MK. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis menerangkan 5 kategori pelanggaran Pilpres 2024 memuat pelanggaran etika yang terjadi kasat mata, yakni terkait putusan MK nomor 90 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Ketidaknetralan ASN. Ini diakui dan ada beritanya di media bahwa ASN itu tidak netral sama sekali. Ini seperti suasana Orde Baru gitu. Ketika Korpri menjadi bagian dari mesin politik Golkar untuk memenangkan pemilu pada waktu itu. Nah, ASN tidak menjadi bagian dari partai politik. Tapi ASN bagian dari upaya untuk membangun dinasti ya, kekuasaan yang ada di Indonesia ini. Nah, yang terakhir itu pengangkatan pejabat-pejabat kepala daerah yang dilakukan sebelum ya pencoblosan. Beberapa waktu sebelum pencoblosan. Nah, mereka ini juga menjadi ujung tombak dari mesin kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan dan membangun dinasti kekuasaan. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai dinasti kekuasaan, sebetulnya kita bicara mengenai hal yang diametral bertentangan dengan demokrasi. Nah, saudara-saudara sekalian, cukup panjang ya. Nah, saya hanya ingin mengatakan, kalau Paslon 02 mengatakan permohonan PHPU kami itu salah kamar, kami ingin membantah sekali lagi dengan sangat tegas ya, bahwa itu tidak salah kamar. Mahkamah Konstitusi berhak
dan berwenang untuk memeriksa, mengadili permohonan PHPU yang kami ajukan. Kategori pelanggaran lainnya yakni nepotisme yang dipertontonkan oleh penguasa demi melicinkan langkah Gibran sebagai cawapres. Selain itu adanya abuse of power atau penyalahgunaan wewenang yang dinilai terkoordinasi, masif dan terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersilaturahmi dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kediaman Mega di Jalan Teguh Umar Menteng, Jakarta. Usai silaturahmi selama kurang lebih 45 menit, calon Presiden nomor urut 3 ini menceritakan pertemuannya dengan Megawati membahas banyak hal, termasuk masalah mudik dan masyarakat di daerah. Ganjar turut menyinggung mengenai amicus curiae, sebuah pemikiran dari Megawati yang ditunjukkan kepada Mahkamah Konstitusi yang isinya kurang lebih agar MK tetap menjaga demokrasi negeri. Usai pertemuan itu, Capres nomor urut 3 itu menyampaikan harapannya kepada Mahkamah Konstitusi agar membuat keputusan seadil-adilnya. Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan sidang sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Megawati menyerahkan surat tulisan tangannya kepada Hakim MK melalui Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto beserta tim hukum Ganjar Mahfud. Surat tulisan tangan Megawati dibacakan oleh Hasto di gedung Mahkamah Konstitusi bersamaan dengan penyerahan dokumen kesimpulan paslon Ganjar Mahfud terkait sidang sengketa pemilihan Presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Amicus curiae ini merupakan perasan dari perasaan dan pemikiran Ibu Megawati Soekarno Putri yang dikontemplasikan oleh beliau dan diawali dengan tulisan tangan dari Ibu Megawati Soekarno Putri yang menggunakan huruf merah mencerminkan keberanian dan juga tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Karena itulah Ibu Mega sampai menambahkan tulisan tangan sebagai ungkapan bagaimana perjuangan dari Raden Ajeng Kartini itu juga tidak akan pernah sia-sia. Karena emansipasi itu merupakan bagian dari demokrasi. Sehingga ketika kita menghadapi kegelapan demokrasi akibat abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, akibat kepentingan nepotisme untuk anak dan keluarganya, maka menciptakan suatu kecurangan masif dan penggunaan sumber daya negara serta alat-alat negara. Nah, karena itulah ini disampaikan dengan penuh kesungguhan oleh beliau sebagai warga negara Indonesia. Dan Ibu Megawati Soekarno Putri juga mengucapkan terima kasih atas peran aktif seluruh kelompok civil society, para guru besar, para tokoh-tokoh pro-demokrasi, tokoh-tokoh HAM, tokoh-tokoh budayawan dan seniman yang juga telah menjadikan dirinya sebagai amicus curiae dan semua disampaikan demi masa depan bangsa dan negara, demi tanggung jawab pada anak cucu kita. Tim hukum Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menyampaikan 35 alat bukti tambahan dan kesimpulan terkait perkara perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024 di gedung MK. Berbagai alat bukti tersebut diantaranya mengenai pelanggaran terhadap persyaratan calon, penyalahgunaan bansos, netralitas pejabat, kepala daerah dan kepala desa, serta teknologi informasi. Secara garis besar, kesimpulan berisi keterangan ahli, saksi, dan bukti-bukti yang diajukan bahwa benar telah terjadi pelanggaran konstitusi demi memenangkan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tim hukum Amin optimis Majelis Hakim MK akan mengabulkan permohonan dan memerintahkan KPU melakukan pemilihan presiden ulang tanpa mengikutsertakan
pasangan Prabowo Gibran atau mendiskualifikasi Gibran karena tidak memenuhi persyaratan. Timnas Amin yakin majelis hakim bisa memutuskan dengan seadil-adilnya. Dan demikian iNewsroom untuk hari ini. Saya Reinhard Sirait pamit. Terima kasih. Selamat malam.